Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Wardani dengan NIM 18501000063, Prodi Teknik Sipil 6B, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini, izinkanlah saya memaparkan beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah perancangan jalan rel, yaitu pertama, sejarah kereta api di dunia, yang kedua, sejarah kereta api di Indonesia, dan yang ketiga, karakteristik transportasi jalan rel, dan yang keempat, peranan transportasi jalan rel. Baik, yang pertama yaitu sejarah kereta api di dunia. Kereta digunakan secara massal sejak 200 tahun yang lalu. Namun, pada penemuannya, kereta sederhana sebagai alat transportasi sudah dimulai digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu oleh manusia di peradaban Mesir kuno. Pada saat itu, kereta yang digunakan masih menggunakan gerobak yang ditarik oleh hewan. Biasanya, hewan yang digunakan yaitu kuda dan sapi. Pada tahun 1630, kereta digunakan sebagai alat untuk pengangkut batu bara. Pada tahun 1789, kereta api mengalami perubahan, yaitu roda diberi flange untuk menghindari roda melesat dari bantalan. Dengan adanya perkembangan zaman pada awal abad 19, jalan rel mulai dibangun seperti pada negara Jerman, Belanda, Belgia, Austria, dan Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah kereta api di Indonesia. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda pada tanggal 17 Juni 1864. Di sini diadakan pembangunan jalan kereta sepanjang 26 km pada lintasan Kemijen sampai dengan Tanggung, yang mana pembangunan ini bertujuan untuk mengangkut hasil perkebunan sebagai produk kebijaksanaan tanam paksa seperti gula, kopi, dan juga tembakau. Pada tanggal 6 April 1875, pemerintah Hindia Belanda menyetujui adanya pembangunan rel dan pengoperasian kereta api, ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Pembangunan Jalan Rel oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pembangunan dilanjutkan di daerah Solo, Pulau Sumatera seperti Aceh pada tahun 1874, Sumatera Utara pada tahun 1886, dan Sumatera Barat pada tahun 1891. Pada Pulau Sulawesi yaitu pada daerah Makassar sampai Takalar dengan panjang 47 km pada tahun 1923. Namun pada pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, beberapa rel yang ada di Sumatera dan Sulawesi dibongkar dan diangkut dan dipindahkan di daerah Burma. Pada tanggal 28 September 1945, pengambil alihan kereta apian dari pihak Jepang oleh Angkatan Muda Kereta Api atau ANKA. Perkembangan dalam dunia kereta api di Indonesia terus berlangsung. Tanggal 31 Juli 1995 diluncurkan KA Argo Bromo, dikenal juga sebagai KA JS 950 dengan rute Jakarta-Surabaya. Dan yang kedua, KA Argo Gede JB 250 dengan rute Jakarta-Bandung. Peluncuran kedua kereta api tersebut menandai apresiasi perkembangan teknologi kereta api di Indonesia dan sekaligus banyak dikenal sebagai embrio teknologi nasional. Saat ini, selain kedua KA Argo tersebut di atas, telah beroperasi pula KA Argo Lawu, KA Argo Dwi Bangga, KA Argo Wilis, KA Argo Muria. Kemampuan dalam teknologi perkereta-apian di Indonesia juga terus berkembang baik dalam prasarana, jalan rel maupun sarana kereta apinya. Untuk yang ketiga yaitu karakteristik transportasi jalan rel. Di sini kita akan membahas keunggulan, kelemahan, dan perbandingan antara jalan raya dan juga jalan rel. Yang pertama yaitu keunggulan. Di sini keunggulan meliputi pertama memungkinkan jangkauan jarak pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. Kedua, penggunaan energi yang relatif kecil. Yang ketiga, kehandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibandingkan dengan mode transportasi lainnya.
Yang keempat, mempunyai kehandalan dan ketetapan waktu. Yang kelima, ekonomis dalam hal penggunaan ruang dan untuk jalurnya. Kemudian kelemahannya yaitu pertama, memerlukan sapras khusus yang tidak bisa digunakan untuk mode transportasi lainnya. Yang kedua, membutuhkan investasi, biaya operasional, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Dan yang ketiga, pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya. Selanjutnya yaitu perbandingan antara jalan raya dan jalan rel. Yang pertama, untuk bahan jalur. Untuk jalan raya, perkerasan yang digunakan yaitu perkerasan aspal, beton, dan komposit. Sedangkan untuk jalan rel berupa batang di atas fondasi elastis. Yang kedua, lalu lintas. Untuk jalan raya, penggunaannya dari pejalan kaki sampai kendaraan berat. Sedangkan untuk jalan rel, jalur jalan rel disediakan untuk kereta api yang terjadwal. Yang ketiga, tegangan. Untuk jalan raya, tegangan diteruskan ke tanah dasar. Sedangkan untuk jalan rel, beban diterima oleh sepur, jadi strukturnya harus kuat. Yang keempat yaitu kecepatan. Untuk jalan raya, karena digunakan berbagai jenis kendaraan, maka kecepatan kendaraan harus dibatasi. Sedangkan untuk jalan rel, kereta tidak ada hambatan pada jalur, maka kecepatan bisa relatif tinggi. Untuk yang kelima yaitu gesekan. Untuk jalan raya, kendaraan berjalan karena adanya gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Sedangkan untuk jalan rel, kendaraan berjalan karena gesekan antara kepala rel dengan roda baja. Gesekan lebih rendah. Untuk yang keenam yaitu perpindahan jalur. Untuk jalan raya, perpindahan jalur jalan raya melalui pertemuan atau persilangan jalan. Sedangkan untuk jalan rel, perpindahan jalur melalui peralatan khusus. Untuk yang keempat yaitu peranan transportasi jalan rel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu NKRI dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Untuk peranan sendiri terdapat 3 aspek, yaitu pertama, peranan aspek sosial dan budaya, kedua, peranan aspek ekonomi, dan yang ketiga yaitu peranan aspek lingkungan. Untuk peranan aspek sosial merupakan tujuan manusia melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti bekerja, sekolah, berbelanja, maupun kegiatan sosial lainnya. Untuk yang kedua yaitu peranan aspek ekonomi, yaitu berkaitan erat dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu peranan aspek lingkungan. Pada umumnya selalu dianggap negatif, yaitu menghasilkan polusi udara, kebisingan, getaran, dan penggunaan energi. Selanjutnya yaitu fungsi transportasi kereta. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk mengangkut barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang kedua, mengendalikan persediaan penggunaan bahan bakar atau sumber tenaga yang dipakainya. Dan yang ketiga, mampu mendukung aspirasi sosial atau masyarakat dari segi angkutan, menunjang pengembangan ekonomi wilayah, budaya, dan keamanan pertahanan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.